Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah, izinkan kami mempresentasikan program ataupun materi yang berjudul Zakat Tepat Umat Kuat. Jika kita membuka lembaran sejarah pengelolaan zakat sejak masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, lembaga zakat ini bisa didistribusikan sampai ke seluruh penjuru negeri Arab dan terus diperbaiki sampai masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan kepemimpinan Islam selanjutnya. Dan begitu juga zakat pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Pada masa itu pengelolaan zakat mampu menjadi pemberdayaan ekonomi umat, membangun kemandirian, menjadi penopang segala usaha yang produktif, sehingga di masa itu tidak lagi dijumpai orang-orang yang berada di garis kemiskinan. Masyarakat benar-benar secara merata dapat merasakan kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan. Ini bukti bahwa zakat membawa keberkahan dan kejayaan, tumbuh, berkembang, dan berkah, serta berkelanjutan untuk menjaga sistem kehidupan yang Islami. Potensi zakat di Indonesia dan di masa kini sebagai negara yang mayoritas Muslim terbesar seharusnya mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran khususnya bagi umat Islam. Namun sampai dengan hari ini jumlah penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin masih sangat banyak. Maka potensi besar ini menjadi tantangan kita. Saya coba membagi di 3 hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama, edukasi. Edukasi menyeluruh di semua objek yang dikenai dengan zakat, mulai dari pertanian, para petani, kemudian para peternak, termasuk para pedagang, bagaimana untuk sadar berzakat untuk penyelenggaraan agama ini. Yang kedua, pendampingan. Pendampingan setelah zakat ini dikumpulkan, tentu harus didampingi oleh tenaga-tenaga profesional agar zakat ini mampu menjadi infrastruktur rezeki bagi umat Islam. Yang ketiga, pendayagunaan. Pendayagunaan inilah yang harus diberikan secara tepat
kemana zakat ini harus disalurkan agar ada perubahan bagaimana seorang mustahik dalam beberapa waktu ke depan menjadi seorang muzaki. Maka pengaruh yang signifikan dari zakat ini menurut kami yang pertama mampu menjadi infrastruktur rezeki sebagai usaha ataupun perusahaan yang mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi umat. Kemudian yang kedua, bisa membangun ekosistem pangan halal dan thayyiban. Ini pengaruh signifikan dari zakat yang apabila dikerjakan dengan baik akan menjadi sebuah infrastruktur rezeki dan ekosistem pangan halal dan thayyiban. Sehingga betul-betul ada perubahan dari mustahik menjadi muzaki. Kriteria zakat yang tepat yang pertama, tujuannya sebagai ibadah, sebagai perwujudan iman kepada Allah, ketaatan kepada Allah, sebagai perwujudan rasa syukur dan menghilangkan sifat kikir dan cinta harta. Bahwa dalam penyelenggaraan agama ini tentu membutuhkan dana atau harta. Bagaimana menyantuni fakir miskin, bagaimana menolong orang yang berjuang di jalan Allah, itu tentu membutuhkan biaya ataupun dana. Kriteria zakat tepat yang kedua, membawa maslahah atau kemaslahatan. Kemaslahatan ini adalah sebuah kondisi yang menjadi tujuan di mana diturunkannya syariat Islam ini. Yang pertama, terpeliharanya agama dan keyakinan. Bahwa hadis Rasulullah menjelaskan bahwa kemiskinan mendekati kekufuran, ini juga termasuk bagaimana zakat ini membawa maslahat terpeliharanya agama dan keyakinan dari setiap muslim. Yang kedua, terpeliharanya jiwa. Banyak orang yang menghadapi kesulitan ekonomi, tidak tahu jalan keluarnya, akhirnya tergoncang jiwanya. Ini pentingnya kita membantu melepaskan kesulitan sesama muslim agar jiwanya bisa tenang ataupun bisa terjaga. Yang ketiga, terpeliharanya keturunan. Zakat yang menjadi infrastruktur rezeki di awal tadi akan menjaga keturunan atau generasi penerus agama ini. Karena generasi penerus agama yang lemah, mungkin secara ekonomi, secara ilmu, secara harta, akan berpengaruh pada kualitas generasi tersebut. Yang keempat, terpeliharanya akal. Bahwa setiap jiwa dan raga ini agar akalnya tidak digunakan untuk mengakali atau berbuat bagaimana
menghalalkan yang haram atau dengan cara apapun supaya mendapatkan harta. Ini penting agar zakat ini membawa maslahat sehingga akal ini selalu siap dibimbing wahyu. Yang terakhir ada terpeliharanya harta benda, ya, bahwa zakat ini mensucikan, ya, kemudian membawa berkah. Ini perlu agar harta kaum muslimin terlindungi dari baik bala maupun dari bencana. Kembali zakat tepat umat kuat, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Meskipun pada keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah kepada Allah dan jangan merasa lemah. Hadis riwayat Muslim. Maka kriteria umat yang kuat, ya, yang pertama kuat akidah, kuat ibadah, dan mulia akhlaknya. Saya sampaikan bahwa kuat akidah atau kuat iman, bahwa hidup ini adalah ujian. Ada orang yang diuji dengan harta 100 juta, ada yang diuji dengan 1 miliar, ada yang diuji dengan mungkin 10 triliun. Namun godaan-godaan itu biasanya ada kaitannya untuk berbuat keburukan. Misalnya bagaimana orang disuap dengan 100 juta masih kuat imannya, disuap dengan 1 miliar melemah imannya, bahkan disuap dengan 10 triliun bisa lepas imannya. Subhanallah, semoga tidak terjadi pada kita. Maka umat yang kuat adalah mempunyai akidah bahwa berapapun godaan untuk merusak iman kita, kita mampu bertahan, tetap menjaga akidah dan iman kita pada Allah SWT. Yang kedua, kuat ekonomi syariahnya. Jadi saya ceritakan di negara Prancis, ya, bahwa ada aturan siapa yang menggunakan niqab atau cadar di tempat umum itu bisa didenda. Maka seorang pengusaha muslim yang kuat, yang bernama Rikas, itu menyampaikan siapa saja yang kedapatan atau terkena denda karena menggunakan niqab atau cadar ini, maka beliau siap untuk membayar dendanya. Ini para ulama menyatakan bahwa satu negara dikalahkan oleh seorang pengusaha muslim yang kuat. Ini contoh seorang yang ekonomi syariahnya kuat.
Kriteria umat yang kuat yang ketiga adalah kuat jiwa dan raganya. Jadi tidak lemah fisik, tidak lemah jiwa, cerdas, dan mampu menjadi penyebar kebaikan, mampu berkarya besar, berbuat amal soleh yang banyak, bermanfaat bagi agama dan sesama. Yang keempat, kuat ukhuwah Islamiyahnya. Ini sesuai hadis Rasulullah SAW bahwa perumpamaan orang-orang yang beriman dalam iman saling mencintai, saling menyantuni sama mereka adalah laksana kesatuan tubuh. Apabila satu bagian dari tubuh itu menderita sakit, maka seluruh badan turut merasakannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi zakat ini merupakan juga salah satu sarana untuk melepaskan kesulitan sesama muslim, salah satu sarana untuk menjaga kehormatan sesama muslim, terutama di bidang perekonomian. Program zakat tepat umat kuat kami menuangkan dalam sebuah program zakat untuk beasiswa santripreneur Utsman bin Affan. Ini juga berdasarkan fatwa ulama MUI tentang pemberian zakat untuk beasiswa, bahwa hukumnya adalah sah, masuk ke asnaf fisabilillah. Maka kami memberanikan diri untuk menyampaikan kepada kaum muslimin muslimat yang siap mendukung program zakat untuk beasiswa santripreneur Utsman bin Affan. Beasiswa untuk 100 santripreneur Utsman bin Affan ini dengan target program belajar selama 1 tahun. Yang pertama, menghafal minimal 15 juz beserta maknanya. Yang kedua, dibekali salah satu keahlian di bidang penyelia halal atau edukator halal. Kedua, tata kelola koperasi syariah. Yang ketiga, tata kelola ekosistem pangan halal thayyiban. Yang keempat, manajemen kepemimpinan. Yang kelima, manajemen pariwisata halal thayyiban. Adapun besarnya beasiswa, kami perhitungkan setiap santripreneur akan mendapatkan nilai sebesar 10 juta rupiah yang akan digunakan untuk keperluan yang pertama, sewa asrama santri selama 1 tahun sebesar 3 juta rupiah. Yang kedua, biaya pendidikan dan pelatihan selama 1 tahun Rp 5 juta rupiah. Yang ketiga, biaya baju seragam selama 1 tahun sebesar 1 juta rupiah. Yang keempat, biaya konsumsi selama 2 bulan sebesar 1 juta rupiah. Tentu pemberian beasiswa ini melalui seleksi administrasi dan interview, diutamakan dari keluarga yang tidak mampu dan memiliki kemampuan kuat untuk belajar. Bagi Bapak Ibu sekalian kaum muslimin muslimat yang ingin menyalurkan zakat yang akan digunakan sebagai beasiswa santripreneur, silahkan transfer ke rekening BNI Syariah dengan kode bank 427, nomor rekening 0716375671 atas nama Masyarakat Peduli Pangan Halal Thayyib, dan konfirmasi transfer ke telepon atau WA 0878 6564 8508. Itu program zakat tepat umat kuat
dengan disalurkan ke beasiswa Santribrani. Adapun pertimbangannya adalah apabila kita berikan dalam bentuk pangan atau makanan, ini bisa langsung habis. Tetapi dengan zakat ini menjadi ilmu yang melekat pada santripreneur ini, mudah-mudahan akan berkah, kemudian melipat gandakan ilmu yang didapat untuk digunakan ke pengembangan ekonomi ataupun wirausaha syariah. Demikian, semoga bermanfaat dan kami mohon kepada Bapak Ibu untuk dukungannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.